Buat saya suwung itu nggak ada. Jadi titik yang paling bawah dari kesadaran adalah bukan ketidaksadaran gitu ya. Kalau dalam ilmu kedokteran, titik paling bawah dari kesadaran itu disebut tahapan komatose ya gitu ya. Apakah suwung sebuah tahapan komatos? Dengan bekal atau dengan pemberian semesta dalam bentuk sistem saraf di dalam diri kita, tidak akan mungkin tercapai kata suwung. Yang tercapai hanya satu kondisi di mana setidaknya kita bisa melihat bagaimana pikiran kita bekerja pada gelombang yang terendah gitu. Jadi suwung dapat kita lihat sebagai satu fenomena, bukan fenomena spiritual, tapi sebagai sebuah fenomena sinkritisme gitu ya. Ya buat saya tidak mungkin manusia kehilangan motivasi, manusia kehilangan hawa nafsunya, manusia kehilangan itu selama dia masih mampu menjaga kesehatan tubuhnya gitu. Salam di Jurnal Hendra. Kali ini kita akan bicara banyak tentang suwung gitu ya. Sebelumnya saya ucapkan rahayu kepada semua kawan-kawan yang menjadi praktisi dari gagasan tentang suwung itu gitu ya. Oke, saya akan sedikit mengemukakan pendapat saya pribadi ya. Ini pendapat pribadi saya tentang suwung. Ini bisa jadi semacam pengkayaan terhadap praktik-praktik suwung gitu. Oke, kita pahami bahwa sistem persarafan manusia atau otak besar, otak kecil, sistem saraf di tulang punggung sampai saraf di ujung jari itu bekerja 24/7/365. Artinya sistem saraf kita tidak pernah tidur. Sistem saraf kita tidak pernah berhenti bekerja. Dan karena mekanismenya demikian, maka bisa dikatakan otak besar kita juga nggak pernah berhenti beristirahat gitu, sampai pada titik yang kita sebut brain death atau kematian otak. Pertama biasanya kematian adalah karena kardio ya, jantung yang berhenti. Nah kemudian kematian jantung itu akan disusul kemudian oleh kematian otak. Tapi juga ada hal tertentu di mana karena ada stroke besar, karena ada perdarahan di kepala atau benturan di kepala, brain death dulu baru diikuti oleh cardiac arrest atau kematian jantung dan seterusnya. Tapi anyway, bahwa kita sadar apabila kita bermimpi. Nah, ini memberikan pengertian yang paling mendasar pada apa yang disebut titik nadir kesadaran. Jadi titik yang paling bawah dari kesadaran adalah bukan ketidaksadaran gitu ya. Kalau dalam ilmu kedokteran, titik paling bawah dari kesadaran itu disebut tahapan komatose ya gitu ya. Apakah suwung sebuah tahapan komatos? Apakah suwung itu sama dengan orang yang sedang di UGD dan mengalami ketidaksadaran karena ada hal-hal tertentu yang merubah sistem kerja persarafannya? Menurut saya ini mungkin kontroversial ya, atau mungkin tidak populer, atau kemudian menjadi perbincangan yang tidak enak dengan kawan-kawan yang senang dengan suwung. Buat saya suwung itu nggak ada gitu. Dengan bekal atau dengan bakat atau dengan pemberian semesta dalam bentuk sistem saraf di dalam diri kita, tidak akan mungkin tercapai kata suwung. Yang tercapai hanya satu kondisi di mana setidaknya kita bisa melihat bagaimana pikiran kita bekerja pada gelombang yang terendah gitu. Katakanlah itu theta. Tapi dalam gelombang theta pun bukan berarti kesadaran itu tidak ada, tapi kesadaran itu begitu nadir ya, begitu rendah sampai pada titik sedikit di atas komatos gitu. Mungkin jika boleh saya katakan bahwa kondisi suwung yang ideal itu adalah kondisi koma gitu. Ketika seseorang mengalami peristiwa kerusakan tertentu dalam tubuhnya dan dia mau tidak mau harus berada pada kondisi koma untuk mempertahankan hidupnya pada waktu-waktu yang menegangkan, pada situasi-situasi yang darurat gitu ya. Jadi suwung dapat kita lihat sebagai satu fenomena, bukan fenomena spiritual, tapi sebagai sebuah fenomena sinkritisme gitu ya. Dulu pernah ada tulisan dari Z. Mulder tentang panteisme dan monisme ya gitu. Jadi suwung mungkin ajaran-ajaran yang sifatnya panteis gitu. Ajaran-ajaran yang memberikan satu formulasi tentang bagaimana manusia bisa mendekat pada dirinya sendiri, dan kedekatan dengan diri itu menjadi modal bagi dia untuk mendekat kepada Tuhan. Mungkin itu pengertian suwung dalam panteisme gitu ya.
Ya buat saya tidak mungkin manusia kehilangan motivasi, manusia kehilangan hawa nafsunya, manusia kehilangan itu selama dia masih mampu menjaga, memelihara kesehatan tubuhnya gitu. Jadi suwung is only a word. Suwung hanyalah sebuah kata yang bagi saya perlu didalami, dievaluasi berdasarkan ilmu sains neurologi modern. Dan filsafat suwung perlu didalami dengan referensi-referensi tentang panteisme. Sehingga barangkali ini akan membuat kita tidak terjebak pada pengertian-pengertian suwung yang kanuragan gitu. Bahwa suwung ini membuat orang menjadi lebih begini dan begitu, nggak gitu. Man is simply a man. Tujuan kita hidup untuk menjadi manusia paripurna. Kita hidup untuk menyelesaikan cerita yang milik kita sendiri. Barangkali kita tidak pernah dituntut untuk menjadi sempurna. Kita jauh lebih dituntut untuk menjadi paripurna. Dan kondisi paripurna itulah yang mungkin menjadi target atau objek dari kondisi suwung itu. Menjadi paripurna, apa adanya, bukan seada-adanya ya, apa adanya, mengalir begitu saja. Mungkin itu yang dimaksud dengan suwung. Sehingga kita akan melepaskan definisi-definisi yang bagi saya liar itu menjadi satu definisi yang lebih ajeg gitu. Lebih ajeg dan lebih dapat dimampukan untuk menjadi satu landasan untuk membangun sebuah sistem pengetahuan, sebuah epistemologi dan ontologi. Suwung sebagai sebuah sains, bukan sebagai sebuah spekulasi-spekulasi yang liar gitu ya. Tapi sekali lagi ini kembali masing-masing pada pendapat masing-masing pribadi, pendapat masing-masing komunitas tentang suwung itu sendiri. Oke. Sampai di sini dulu, ini mungkin menjawab pertanyaan yang masuk ke kanal Telegram kami gitu ya, tentang suwung. Kira-kira demikian, sampai ini dulu lah kita bicara tentang suwung. Kita lanjutkan lagi dengan pembicaraan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari interaksi kita di dunia online. Oke, terima kasih banyak, ditunggu subscribe dan like-nya. Terima kasih.